Ramai beberapa waktu yang lalu, grup band legendaris Slank merilis lagu Republik Fufu Fafa. Jelas ya, lagu ini menyindir terkait eh, jelas majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden saat itu, yang kemudian dihubungkan dengan akun Kaskus Fufu Fafa dan lain sebagainya. Ya walaupun sampai saat ini belum jelas ya siapa itu Fufu Fafa, walaupun semuanya meyakini, termasuk bagaimana investigasi Tempo ya lewat bocor alus ya, yang kemudian dibocorkan ya di majalah Tempo bahwa Fufu Fafa itu diyakini adalah Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sudah ditanyakan oleh tim Prabowo Subianto sendiri ya. Tapi yang jelas lagu dari Abdi Slank ini nampak Abdi Slank lagi Slank ini ya, nampaknya sudah nggak ngaruh ya. Karena kita selama ini tahu ya, sebelumnya Slank merupakan grup band yang mendukung pemerintahan Joko Widodo selama 2 periode. Bahkan di tahun 2021 salah satu personelnya diangkat menjadi komisaris Telkom yang kemudian dipertanyakan ya. Banyak sekali pada saat itu Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat orang-orang yang bisa dibilang tidak punya kompetensi yang jelas ya, atau bahkan hanya dari para pendukung atau hanya dari politisi-politisi yang memang selama ini mendukung Jokowi, yang kemudian mendapatkan jatah komisaris di BUMN, termasuk Abdi Slank yang kemudian mendapatkan gaji yang lumayan besar ya. Kita di akhirnya kemudian mengundurkan diri menjadi komisaris ya, mundur dari komisaris Telkom karena saat itu dukungan politiknya berbeda ya dengan Joko Widodo tentunya ya, karena dia mendukung capres nomor 3 ya, Ganjar Pranowo, yang diusung oleh PDIP dan P3 ya. Gaji Abdi Slank sebelum mundur jadi komisaris Telkom. Abdi Slank belum lama ini mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai komisaris independen PT Telkom Indonesia. Dia mundur lantaran akan menjadi juru kampanye pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024. Sebagai informasi, tidak ada larangan bagi pejabat BUMN untuk mendukung calon tertentu. Hanya saja mereka tidak boleh masuk dalam tim pemenangan atau menjadi juru kampanye. Abdi sendiri didapuk sebagai komisaris independen melalui rapat umum pemegang saham tahunan RUPST pada 28 Mei 2021. Cukup lama ya, artinya dari 2022 sampai 2023 ya, 3 tahun lah kurang lebih. Oleh Menteri BUMN Erick Thohir, masuknya musisi bernama Abdi Negara Nurdin ini ke dalam jajaran komisaris Telkom sempat membuat kejutan, sebagian besar mempertanyakan kualifikasi Abdi lantaran ia lebih dikenal sebagai musisi gitaris jauh dari dunia korporasi. Tapi kan dulu waktu itu juga termasuk Yeni Wahid yang mendapatkan jabatan sebagai komisaris Garuda ya saat itu ya. Yang kemudian juga dipertanyakan kompetisinya, yang kemudian kata Erick Thohir ya nanti kita akan adakan training dan lain sebagainya bagi komisaris-komisaris yang memang belum ahlinya. Ini kan lucu sekali ya, ini kan BUMN kok dijadikan main-main. Lalu berapa gaji Abdi selama menjabat sebagai komisaris Telkom? Ketentuan gaji direksi dan komisaris BUMN tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN per PR garing 12 garing MBU garing 11 garis 2020 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri BUMN PE 04 MBU garing 2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Mengacu pada blade tersebut, gaji seorang komisaris utama adalah sebesar 45% dari gaji direktur utama di sebuah perusahaan. Sementara gaji wakil komisaris utama sebesar 42,5% dari gaji direktur utama. Adapun anggota Dewan Komisaris lainnya mendapatkan gaji sebesar 90% dari gaji komisaris utama. Selain memperoleh gaji, para anggota komisaris juga bisa mendapatkan tantim atau bonus yang besarnya berbeda-beda sesuai jabatan dan kemampuan perusahaan. Namun khusus pemberian tantim akan tetap bergantung pada capaian BUMN yang bersangkutan. BUMN paling sedikit harus berstatus wajar dengan pengecualian ya WDP terhadap laporan keuangannya agar tantim bisa cair. Syarat lain yang harus dipenuhi perusahaan plat merah yang dimaksud harus memperoleh keuntungan paling rendah 70% dari target 100%, capaian KPI atau indikator kinerja paling rendah 80%, perusahaan tidak rugi dan lainnya. Mengutip dari laporan tahunan Telkom tahun 2022, total remunerasi yang dibayarkan Telkom dan seluruh dewan komisaris yang menjabat periode 2022 dan periode sebelumnya adalah 119,259 miliar. Abdi Negara Nurdin atau Abdi Slank tercatat menerima 10,85 miliar. Luar biasa.
sebanyak 3,63 miliar merupakan honorarium dan tunjangan, sedangkan 7,22 miliar adalah tantim alias bonus. Ongkang kaki dapat miliaran, luar biasa hasil menjilat. Makanya kemudian wajar ya jika kemudian kuburan band ya langsung merespon lagu Republik Fufu Vanderly Slang dengan judul lagu Tak Diberi Tulang Lagi. Tak diberi tulang lagi, dia menggonggong tuannya. Ya kita bisa lihat sendiri lah ya di YouTube, kita cari klik. Tapi saya sempat mendengarkan kedua lagu tersebut ya, baik yang dari Republik Fufu Slang ataupun kuburan band Tak Diberi Tulang Lagi. Tapi memang ini saling menyindir ya, tapi keren jadinya ya. Tapi jelas bagi penikmat musik kita lebih condong dengan lagunya kuburan band ya, karena benar, karena tak dibeli tulang lagi, karena sudah tidak menjadi penjilatnya lagi, sudah tidak bergabung dalam koalisinya Joko Widodo lagi, akhirnya ya kita tahu ya dia kemudian koar-koar lah terkait Fufafa dan lain sebagainya. Ya memang agak terlambat ya sama seperti PDIP ya, baru kemudian merasa sakit hati, merasa inilah selama ini bukankah dia menjadi ya penopang utama kekuasaan Jokowi selama 2 periode ya. Bahkan kemudian ketika Jokowi mengajukan putra dan menantunya sebagai calon wali kota, PDIP lah menjadi pendukung utamanya, bahkan ya dengan kekuatan yang ada ya, bahkan dengan sokongan dari PDIP, kemudian Gibran yang saat itu ya menjadi calon wali kota Solo bisa memborong semua partai. Luar biasa. Ya, bahkan tidak ada lawan. Saat itu melawan kota kosong sebenarnya. Kemudian diciptakan calon independen saat itu. Kemudian Bobi juga sama ya, hampir memborong semua partai untuk mendukung dirinya pada pencalonannya sebagai calon wali kota Medan ya. Ketika pun mencalonkan sebagai calon gubernur pun saat itu hampir Edi Rahmayadi tidak mendapatkan dukungan ya. Kalau tidak ada putusan MK, Edi Rahmayadi gagal saat itu di Pilkada serentak 2025 yang lalu ya, 2024 ya. Seandainya tidak ada putusan MK yang mengatur threshold bagi kepala daerah berdasarkan DPT. Nah itu sebenarnya Edi Rahmayadi itu sudah pasrah itu ya, sudah pasrah, hingga kemudian setelah putusan MK itu akhirnya Edi Rahmayadi bisa dicalonkan oleh PDIP dan partai Hanura kalau nggak salah ya. Luar biasa memang ya. Jadi memang luar biasa. Jadi memang hari ini memang kemudian banyak orang-orang yang dulu ya merupakan pendukung setia Pak Jokowi, begitu sudah tidak mendapatkan tulang lagi baru menggonggong. Dan kalau kita lihat lagunya memang cukup menarik ya bagi para penikmat lagu yang ngerti lagu dan lain sebagainya mungkin ya menarik ya. Jadi saring sindir ini juga cukup menarik ya, karena kedua-duanya akhirnya mengungkapkan saling kritiknya lewat lagu. Nah, ini menarik ya. Nah, luar biasa. Yang penting jangan sampai yang ditangkap lah ya. Ya kita penonton tinggal menikmati saja, tergantung siapa yang menilai apakah yang paling cocok itu kritik dari Republik Fufafa atau dari slang atau tak diberi tulang lagi dari kuburan band. Walaupun agak unik ya slang ini kemudian di lagu Republik Fufafa ini tampilan Joker ya, seperti tampilan kuburan band. Ya, akhirnya kemudian langsung dibalas oleh kuburan band dengan tak diberi tulang lagi lagu itu. Ya kita menikmati saja ya sebagai netizen dan masyarakat biasa, kita bisa menilainya dengan jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.